Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ke kelas 5 yang Bapak sayangi. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang internet ya anak-anak ya, karena kemarin kita sudah banyak membahas tentang software-software yang ada di komputer. Nah, hari ini kita akan membahas di buku modul atau di buku paket pada halaman mulai dari halaman 47 sampai dengan halaman 50. Oke, yaitu tentang internet sebagai sumber informasi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang dunia internet, kita harus tahu dulu ancaman-ancaman atau bahaya yang akan kita timbulkan jika kita tidak menjaga diri kita saat melakukan browsing atau melakukan kegiatan di internet. Salah satu contohnya yang sering kita lakukan atau sering lakukan adalah browsing atau mencari sesuatu di internet ya, seperti di Google atau di Yahoo atau di Bing. Nah, apa yang dimaksud dengan jejak digital atau digital footprint, yaitu adalah sama halnya jika kita bepergian ke sebuah gunung atau ke alam luar gitu ya, kita pasti akan meninggalkan jejak agar kita tidak kehilangan arah. Nah, di dunia internet pun juga seperti itu. Kita akan meninggalkan jejak digital yang kadang kita tidak sadari akan bahayanya. Nah, bagaimana jejak digital itu bahaya gitu kan? Nah, banyak para pelaku-pelaku kejahatan memanfaatkan jejak digital kita di internet untuk mengambil data-data dan informasi tentang diri kita. Siapa nama kita, siapa nama orang tua kita, di mana alamat rumah kita. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk tindak kejahatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jejak digital dan cara menguranginya agar kita tetap aman berselancar di internet atau di dunia maya. Oke, jadi bahasa lain dari internet sering disebut dengan dunia maya. Jadi ada dua perbedaan antara dunia maya dan dunia nyata. Oke anak-anak. Yang pertama adalah jejak digital. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah selain jejak digital dan cara menguranginya, ada jenis-jenis jejak digital, terus mengurangi jejak digital, dan yang terakhir adalah istilah-istilah dalam jejak digital. Nah, anak-anak kalian keluarkan buku tulis kalian dan catat nanti ada poin-poin yang harus kalian jawab di kertas atau kalian catat di kertas nanti disalin ke Google Formnya. Jadi kalian nanti nggak perlu memutar ulang lagi video materi Bapak hari ini. Oke. Yang pertama adalah jejak digital. Jejak digital atau footprint adalah rekaman aktivitas kita di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Dan jejak digital dapat membuka data-data penting termasuk kebiasaan ataupun sifat seseorang. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan di awal video tadi, bahwa dengan jejak digital, ancaman terbesarnya adalah memanfaatkan identitas kita untuk kejahatan. Dan itu sangat buruk sekali, makanya kita harus berhati-hati jika browsing, daftar di sebuah website yang tidak resmi atau tidak terpercaya, terus mengisi survei-survei yang tidak jelas di internet, itu dapat meninggalkan jejak digital. Ya. Nah, selanjutnya ada dua jenis jejak digital. Yang pertama adalah jejak digital pasif. Yang kedua adalah jejak digital aktif. Apa itu jejak digital pasif? Nah, jejak digital pasif adalah jejak yang kita tinggalkan dengan tidak sengaja.
Ini beberapa kali kita pasti sering membuka sebuah website, lalu tiba-tiba keluar sebuah website palsu atau website-website iklan yang meminta kita untuk memasukkan email atau hanya sekedar nomor handphone. Nah, itu adalah salah satu jebakan agar kita meninggalkan jejak kita di website tersebut. Contohnya, untuk jejak digital pasif adalah browsing tanpa menggunakan koneksi pribadi atau sering disebut dengan VPN. Nah, karena internet kita adalah yang sering kita gunakan saat ini adalah publik, jadi informasi-informasi yang kita berikan dapat diakses ataupun dapat dibaca atau dilacak oleh orang lain. Berbeda jika kita menggunakan VPN atau virtual private server, atau virtual private network, ya, itu adalah koneksi pribadi. Itu aman dari serangan-serangan pemburu data informasi kita. Terus kita menggunakan GPS aktif yang tidak sengaja, tanpa kita sadari kita mengaktifkan GPS yang ada di handphone. Nah, untuk beberapa website itu dapat mengetahui lokasi di mana kita berada. Nah, jika dimanfaatkan oleh orang jahat, itu dapat menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Terus yang ketiga adalah menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak terpercaya. Kenapa seperti itu? Di sebuah aplikasi yang tidak terpercaya, terkadang ada sebuah malware atau virus yang dapat mengambil informasi-informasi diri kita, di mana itu dapat mengancam data kita sendiri, terus mengancam juga nanti bisa ada apa-apa dengan kita. Nah, itu jika kita menginstal aplikasi yang tidak terpercaya. Karena aplikasi-aplikasi yang tidak terpercaya itu kadang yang hanya aplikasi untuk kebutuhannya hanya untuk mendengarkan musik misalnya, itu kita harus mengaktifkan lokasi terbaru ya, yang dimana artinya adalah kita harus mengaktifkan GPS aktif, lalu memberikan akses ke dalam folder-folder kita dan menggunakan layanan telepon kita. Nah, seperti itu jika kita menginstal aplikasi yang tidak terpercaya. Maka dari itu Bapak sarankan kalian selalu install aplikasi dari Google Play ataupun Play Store yang resmi. Jangan mendownload aplikasi yang tidak resmi. Itu adalah pengertian dan contoh jejak digital pasif ya. Jika kalian takut lupa, dicatat nanti ya dari yang jenis ini, jejak digital pasif, lalu yang sekarang adalah jejak digital aktifnya. Apa itu jejak digital aktif? Nah, jejak digital aktif yaitu jejak digital yang kita tinggalkan dengan sengaja. Contohnya, kita mengisi formulir, entah formulir apapun di sebuah website. Misal Bapak memberi kalian formulir seperti di Google Form saat ini, Bapak dapat mengetahui siapa nama yang mengisi formulir karena Bapak memberikan kolom nama di formulir tersebut. Nah, dari situ jika kalian mengisi formulir seperti nama, terus alamat, terus nama tempat tanggal lahir, nama orang tua gitu kan. Nah, itu semua datanya dapat dimanfaatkan oleh orang jahat. Jadi itu salah satu contoh dari jejak digital aktif. Nah, yang kedua adalah mendaftar di sebuah website. Kalian pernah mendaftar di sebuah website Facebook? Nah, di Facebook tersebut kita mengisi nama depan dan nama belakang kita, lalu juga mengisi nama dan tempat lahir kita, serta mengisi hal-hal lain yang berkaitan tentang diri kita. Dengan kita mengisi atau mendaftar sebuah website, maka website tersebut memiliki data kita dan dengan sengaja kita memberikan kepada website tersebut. Untuk Facebook, apakah ini aman, Pak? Aman. Untuk saat ini aman, karena memang mereka membutuhkan informasi diri kita hanya untuk melihat kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi seperti di Facebook, misal kalian sering
searching tentang video game ataupun video-video yang lagi populer, nanti semua video yang akan ditampilkan di Facebook kalian ya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut itu dinamakan dengan activity intelligence. Nah, itu adalah memanfaatkan kebiasaan-kebiasaan kita untuk hal-hal yang lain. Jadi misal untuk di e-commerce atau untuk berbelanja yang lain, mereka tahu apa favorit kita, apa makanan kesukaan kita gitu kan. Itu dari jejak digital pasif yang tidak sengaja kita berikan gitu. Nah, yang ketiga adalah mengisi survei di internet. Biasanya kalian jika ingin download sesuatu seperti film atau musik di internet, pasti ada website-website malware yang tertampil atau ada persyaratan dulu sebelum download kita harus mengisi survei. Nah, dengan begitu secara tidak sengaja dan sengaja, dengan tidak sengajanya kita akan mengisi dan dengan sengajanya kita mengisi data tersebut untuk survei di internet. Nah, itu adalah jejak digital aktif yang kita tinggalkan di internet. Jejak digital ini ya terciptanya di jejak digital ketika kita berkomunikasi melalui smartphone gitu ya. Ya itu juga bisa, dan terus mengirim dan menerima email, terus mengirim post atau berkomentar di media sosial gitu kan menggunakan GPS yang tadi Bapak bilang di jejak digital pasif. Nah, itu semua dapat menimbulkan atau meninggalkan jejak digital di internet. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengurangi jejak digital. Adakah cara yang baik untuk meninggalkan atau mengurangi jejak digital pada internet? Kalian buka di halaman 48. Di situ disebutkan Jesse mengunggah foto liburan di media sosialnya. Pada hari berikutnya, Jesse menghapus foto tersebut. Apakah berarti jejak digital Jesse sudah hilang? Jawabannya adalah tidak. Jadi sesuatu yang sudah pernah kita upload di internet, walaupun kita hapus fisiknya atau kita hapus foto-fotonya, tetap saja internet masih menyimpan atau sudah mengopi, menyalin foto yang sudah kalian upload. Jadi jangan sampai kalian salah dalam bertindak di internet. Karena dengan begitu nanti kita akan meninggalkan banyak jejak digital. Lalu bagaimana cara menguranginya, Pak? Nah, kamu sudah mengetahui kan tadi berbagai macam jejak digital yang pasif dan aktifnya. Nah, jejak digital ini dapat merugikan diri kita sendiri dan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa untuk penipuan, kejahatan yang lainnya gitu kan, untuk stalking ataupun mengikuti kemana kita pergi dengan GPS-nya gitu. Banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan dari meninggalkan jejak digital. Oleh karena itu, kalian harus hati-hati ya saat menggunakan media sosial. Nah, kita bahas lagi tentang mengunggah foto di internet. Yang tadi sudah dihapus oleh Jesse ya. Itu bakal hilang atau tidak? Sayangnya tidak. Data digital yang sudah atau pernah kita unggah di internet dapat disimpan atau diunduh oleh orang lain. Nah, data tersebut sewaktu-waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya. Jadi udah banyak orang yang download, menyimpan. Kenapa mereka menyimpan, Pak? Banyak karena kita begini. Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda gitu kan, yang kompleks, yang gak semuanya satu pemikiran dengan kita. Ada yang suka simpan-simpan video atau simpan-simpan foto orang lain, itu juga ada. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi gimana cara
agar jejak digital yang kita punya tidak merugikan diri kita sendiri gitu ya. Berikut beberapa cara mengurangi jejak digitalnya. Ada 10 cara, ada 8 cara ya di sini ya. Yang di halaman 49 kalian bisa baca. Yang pertama adalah menggunakan media sosial secara bijak dan menggunakan internet untuk hal yang baik dan berguna. Yang kedua adalah memastikan bahwa konten yang kamu unggah atau yang kalian posting di dunia maya itu tidak merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Jadi pastikan kita mengupload sesuatu yang baik yang tidak merugikan diri kita sendiri. Misal kita upload foto pas lagi lupa menggunakan baju atau apa terus kita upload di media sosial, nah itu jangan ya. Gunakan pakaian yang sopan, gunakan caption yang sopan juga untuk upload di media sosial. Yang ketiga adalah memastikan bahwa interaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, like, dan aktivitas lain bersifat positif. Ya, seperti caption, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Dan yang keempat adalah selalu mengingat bahwa pada masa depan semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu saat di internet, termasuk orang tua, guru, teman, dan orang lain yang tidak kamu kenal. Ya, jadi kalian harus sebelum upload itu mikir gitu ya, wah ini nanti postingan dibaca sama orang tua, sama guru, sama teman-teman yang lain gitu ya, ini kalimatnya sopan atau tidak. Nah, agar tidak merugikan dirimu sendiri, selalu gunakan kalimat-kalimat yang positif, kata-kata yang sopan dan santun. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu membuat kata sandi atau password yang kuat dan mudah diingat. Dengan kata sandi yang kuat, orang lain tidak akan dapat masuk ke dalam akun kita dan menyalahgunakan identitas kita. Jadi, kalau misal membuat sebuah password, kita harus benar-benar membuat password yang susah agar orang lain tidak bisa dengan gampangnya mendapatkan password kita. Selanjutnya adalah hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi seperti di awal video yang Bapak bilang. Selalu mengunduh di Google Play Store, jangan di website-website yang tidak resmi gitu ya, nanti mengakibatkan kita menginstal aplikasi-aplikasi yang tidak terpercaya. Dan selanjutnya adalah memperbarui atau mengupdate perangkat lunak di handphone, di komputer, terus di laptop gitu kan, dan antivirusnya juga. Karena beberapa situs di internet itu banyak situs-situs yang dapat mengambil informasi kita tanpa kita ketahui gitu. Jadi kalau misal dengan antivirus, ada juga anti malware-nya yang dapat mencegah adanya tindakan-tindakan pengambilan atau pencurian data informasi kita. Selanjutnya adalah menghapus program dan media sosial lama yang tidak terpakai. Nah, karena program di komputer dan aplikasi telepon atau di aplikasi HP gitu ya, juga merupakan jejak digital karena mereka meminta izin untuk menggunakan GPS, terus folder-folder kita gitu ya, itu harus kita hapus jika tidak digunakan. Nah, itu tadi adalah cara mengurangi jejak digital yang dapat kita lakukan agar diri kita aman di media sosial. Kita dapat berselancar dengan tenang tanpa harus memikirkan pencurian informasi kita. Ya, data informasi kita. Di sini di halaman 49 ada yang untuk berdiskusi. Di sini buatlah kelompok diskusi beranggotakan 4-5 orang. Di sini nggak perlu kelompok ya, kerjakan sendiri saja nggak apa-apa. Ini bisa individual. Nah, ini bisa kalian diskusikan dengan orang tua atau dengan kakak kalian gitu ya, atau dengan adik kalian ya, dengan kakak atau dengan orang tua gitu ya, mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut.
Mengapa kita tidak boleh sembarangan mengunggah foto-foto pribadi di media sosial yang dapat dilihat oleh siapapun? Nah, ini kalian tanyakan ke orang tua kalian ataupun ke kakak kalian, diskusikan apapun jawabannya, tulis di nanti ada di Google Form ya. Hasil diskusinya tulis di Google Form. Dan nomor 2 juga sampai nomor 3. Nah, nanti akan Bapak baca di kolom di Google Form. Jadi tugas kalian adalah mendiskusikan 3 pertanyaan yang ada di halaman 49. Sekarang kita ketahui istilah-istilah yang ada di atau berkaitan dengan jejak digital ya, yang pastinya ada di dunia maya atau di internet. Nah, ini jejak digitalmu tersimpan di internet secara permanen. Karena yang tadi kita bahas tentang si Jesse yang sudah upload foto, walaupun dihapus, apakah akan hilang, Pak? Jawabannya adalah tidak, karena sudah permanen dan itu sangat sulit untuk dihapus. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Dengan memahami istilah-istilah ini, kamu dapat mengurangi resiko atau mengurangi jejak digitalmu yang dapat diakses oleh orang lain. Ya. Yang pertama adalah browser history. Browser history yaitu daftar semua situs yang pernah kita kunjungi ketika menggunakan web browser. Web browser itu adalah peramban website, ya, yang dimana peramban website ini sering kita gunakan untuk mencari atau menuliskan keyword-keyword di media sosial, di browser maksud Bapak ya. Lalu yang kedua adalah cookies, yaitu berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Terus cookies tersimpan di dalam komputer atau telepon pintar kalian atau sering kita sebut smartphone ya. Contoh pemanfaatan cookies adalah ketika kita memasukkan nama pengguna atau username dan password di sebuah situs, maka cookies ini akan menyimpan data username dan password kita. Jadi di waktu yang akan datang, saat kalian mengunjungi situs tersebut, kalian nggak perlu repot-repot untuk login lagi. Misal kayak di Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Kalian kalau sudah login, udah. Sebelum kalian logout, data itu akan terus tersimpan di cookies, ya kan? Nah, jika ada penyerang atau hacker yang dapat mengakses lokal data kita dan membuka di cookies, itu bisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting. Karena data-data penting kita ada di browser history dan cookies tersebut. Nah, yang ketiga adalah public post. Public post yaitu pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Oleh karena itu, hindarilah mengirim pesan atau komentar yang merugikan dirimu sendiri dan orang lain saat kalian berkomentar ataupun posting di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Karena jika kita mengupload atau mengunggah kalimat-kalimat kebencian, sara, atau makian yang lain, nah itu dapat merugikan diri kita sendiri. Karena Bapak bisa membaca juga, orang tua kalian bisa membaca, terus teman-teman kalian juga bisa membaca postingan yang setelah kalian unggah di media sosial. Yang selanjutnya adalah geotagging. Apa itu geotagging? Nah, geotagging yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang kita kirimkan di internet. Geotagging dapat membantu seseorang dapat menemukan lokasi tertentu. Misal kalian share location di WhatsApp, ya, di situ di WhatsApp ada share log. Nah, itu atau menggunakan lokasi terkini di browser. Terus penggunaan Gojek, Grab itu menggunakan sistem geotagging. Yang kelima adalah foto metadata. Nah,
Yang harus kalian pahami dan kalian ingat betapa pentingnya foto metadata itu, karena foto metadata ini isinya tersembunyi dalam sebuah foto, ya, seperti tanggal, lokasi pengambilan foto, serta nama pemilik foto tersebut. Di metadata ini dia akan mengambil informasi-informasi yang ada di data smartphone kita. Jadi misal smartphone kita pakai email gitu ya. Nah, itu tersimpan di metadatanya si foto. Itu jadi walaupun kalian hanya melihat gambar, sebenarnya di belakang gambar itu adalah data diri kalian. Lokasinya di mana, fotonya diambil jam berapa gitu ya. Terus menggunakan kamera apa, resolusinya sebesar apa. Nah, itu ada semua di metadata foto. Jadi sebelum kalian upload, lebih baik kalian edit dulu dengan sebuah aplikasi apapun yang ada di Play Store gitu ya. Kalian edit saja, nanti metadatanya akan berubah. Nah, sekian materi hari ini dari Bapak. Tugasnya nanti adalah yang kerjakan bagian diskusi yang tadi dengan orang tua ataupun dengan kakak kalian. 3 pertanyaan tadi, dan isi di kolom Google Form-nya ya. Jadi nanti ada satu pertanyaan di Google Form yang dapat menjawab 3 pertanyaan tadi. Jadi nanti kalian tulis saja yang panjang di situ dan tinggal dikirim otomatis ke absen oleh Bapak. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga dapat menambah ilmu kalian. Selalu jaga kesehatan kalian ya, jaga diri, dan jangan lupa selalu gunakan masker jika kalian keluar rumah. Oke anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.